wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasma'na ma anba'na. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila bi'ahli Muhammadin rasulillah wa ila al-hujjati as-salihin ayyuhal وإلى قدر حافظ أحمد بن سعيد العاشي وإلى قدر وإلى قدر شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasl. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, asani ghuslul wajhi, as-salis ghuslul yadain, ar-rabi' masu syai'in min basharati ra'si, al-khamis ghuslul rijlain, as-sadis at-tartib. Ini menjelaskan fardunya wudu. Ini hukum mengetahuinya fardu'ain. Bagi semua orang muslim wajib mengetahui furudul wudu, wajib mengetahui semua apa yang menjadi arkan wudu atau furudul wudu. Yang pertama niat. Niat wudu itu kapan? Niat wudu yaitu pada saat awal membasuh wajah. Jadi pada saat awal membasuh wajah itulah tempatnya wudu. Apa tempatnya niat? Niat mahaluhu fil qalbi, la fil lisan. Jadi tempatnya itu di hati, tidak di lisan. Kalau lisannya itu mengucapkan itu sebagai penolong saja atau sebagai pembantu atau melanting hati. Itu tujuannya lisan ketika mengucapkan. Makanya yang menjadi titik poin dalam niat itu adalah hati. Karena mahalun niat al-qalbu. Jadi umpama kok apa yang di hatinya beda dengan di lisannya, yang dianggap adalah hatinya. Makanya ada orang wudu niat nawaitu al-wudu'a. Di hatinya niat nawaitu al-wudu'a, niat wudu. Tapi lisannya nawaitu as-sholata, maka yang dianggap adalah di hatinya, berarti wudunya sah. Lalu ada orang wudu dalam lisannya itu nawaitu al-wudu'a, di hatinya nawaitu as-sholata, maka enggak sah. Karena antara hati dan ungkapan itu dimenangkan hatinya. Nah, tempatnya apa? Tempatnya itu mana? Ya, pada saat itu permulaan membasuh wajah. Nah, permulaan membasuh wajah itu tidak harus dari atas terlebih dahulu, tidak harus dari samping terlebih dahulu, tapi yang lebih utama adalah dari atas. Ya. Yang lebih utama dari atas terlebih dahulu kemudian ke bawah. Jadi itu tata cara membasuh wajah. Nah, umpama kok dari atas ya, dan ketika dari atas basuhnya dari atas, tapi niatnya mulai dari tengah, dari hidung. Jadi misalkan basuh dari atas, tapi niatnya mulai dari tengah, maka yang dianggap adalah mulai dari tengah, bukan dari atas. Meskipun yang atas sudah basah, meskipun yang atas sudah basah, tapi karena niatnya mulai dari tengah, maka yang dianggap adalah dari tengah ke bawah, sehingga nanti dia wajib membasuh lagi dari atas ke bawah, seperti itu, dari atas sampai sini. Nah, ketika sudah semuanya, baru dianggap satu kali basuhan. Kan kita tahu bahwasanya membasuh wajah itu disunahkan 3 kali, ya. Membasuh wajah itu disunahkan 3 kali. Dan 3 kali dihitung yang pertama kali ketika dari semua wajah itu sudah rata semuanya. Kalau belum rata maka belum dianggap cukup, dikatakan satu kali. Nah, kenapa harus sunah 2-3? Karena tadi orang itu kadang nggak tahu
dalam prasangka hatinya itu basuhan pertama sudah rata semuanya, tapi ternyata belum. Makanya disunahkan 2 sampai 3. Jadi sunnah ya, basuh sampai 3 kali itu sunnah. Kalau 2 kali makruh, bid'ah ya, karena Nabi nggak mengajarkan basuh aja 2 kali. Kalau 4 kali sama bid'ahnya, bahkan itu nggak boleh. Makruhnya karena apa? Karena ketika membasuh wajah itu berlebihan, maka di situ akan dikatakan tadyi'ul ma'. Kenapa tadyi'ul ma'? Ya, karena air itu juga harta ya. Air itu juga harta. Air juga termasuk harta yang kita beli mestinya. Karena kita sudah banyak memiliki sumber sehingga nggak perlu adanya air. Kalau dulu itu kan zamannya Nabi Muhammad itu kan di padang pasir sehingga sangat sulit sekali air mencari air itu. Makanya sangat berharga. Sehingga masalah ghusl itu dipertimbangkan. Seperti halnya dalku, kosokan. Mandi itu menurut Imam Syafi'i dalku kosokan sunnah. Tapi kalau menurut Imam Malik wajib. Itu kenapa? Kalau Imam Syafi'i kosokan itu wajib, kosokan itu sunnah. Kalau Imam Malik kosokan itu wajib. Ternyata apa? Ternyata yang membedakan itu sama-sama ikhtiarnya. Kalau Imam Syafi'i itu ikhtiar karena nanti khawatir gak rata semuanya. Kalau Imam Malik karena dulu itu air sangat sulit sekali. Jadi mandi itu tidak kok seperti sekarang lebih dari 10 liter air. Jadi mandi itu cukup berapa? 2 liter sampai 3 liter. Mandinya tidak disiram, dibiarkan tidak. Tapi mandinya ambil cibuk pakai tangan kemudian diusap-usapkan itu saja. Kalau sekarang pakai cibuknya kalau nggak besar nggak marah. Ini perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Udah, asani ghusl wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wa dabni tulan wa ardon minal uduni ilal uduni. Ini batasnya. Jadi yang kedua membasuh wajah, pertama niat. Yang kedua adalah basuh wajah. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya awal daripada niat adalah awal daripada ghuslul wajh. Nah sekarang batas-batas daripada wajah itu mana? Min mana bitisya roksi ila muntahal lahyan. Mana bitisya? Ini ya. Ini mana biti roksi. Mana biti sya'ri roksi. Ini. Jadi batasnya tulannya mulai sini sampai sini. Ini sampai ini. Ini namanya lahyan. Ya, ini namanya lahyan. Uang loro. Ini lahyan. Ini balung. Buat dakni ini. Sehingga janggut ya. Janggut ya. Kalau rambutnya kan janggut. Ini ya. Jadi mulai sini sampai sini. Ardonya mulai ujung ini, ujung telinga sampai ujung telinga. Ini harus rata semuanya. Harus rata semua dengan ghusl. Jadi dalam wudu itu ada ghusl, ada mashu. Perbedaannya apa? Kalau ghusl itu perlu adanya aliran air, tapi kalau mashu cukup dengan basah begitu saja. Cukup dengan diusap, enggak perlu adanya aliran air. Sehingga ghuslul wajhi itu kalau menggunakan misalkan tisu menggunakan tisu dicelupkan ke air kemudian diusapkan enggak sah. Tapi ketika ada caranya lagi. Tapi ketika tisunya itu diperes kok mengeluarkan air, kemudian kamu usapkan sambil diperes, ini sah. Jadi makanya salah satu daripada cara mewudu'i orang sakit yang nggak mampu wudu itu tadi, nggak usah kejeding, nggak perlu. Jadi ambil kain dibasahi, kemudian diusapkan sambil ditekan sedikit supaya airnya keluar. Itu enggak mustakmal, enggak. Mustakmal itu air ketika sudah digunakan untuk wudu. Nah, air ketika terkena kain berarti perlu digunakan untuk wudu. Seperti itu. Kita jangan salah paham ya. Air dari bak kemudian kamu katakan mustakmal. Kemudian air kalau enggak banyak enggak cukup digunakan untuk mandi. 1 cibuk pun itu cukup digunakan untuk mandi, ya, enggak perlu banyak-banyak. Kalau air banyak kan zaman sekarang itu. Kalau dulu banyak air terbatas semuanya. Ya. Kemudian asalis ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga membasuh tangan sampai mirfaqain. Mirfaqain itu sikut ya, sampai sikut ini.
Tapi kita perlu ketahui bahwasanya nggak boleh pas teman, nggak boleh. Jadi harus dilebih sedikit. Kenapa? Karena ma la yatimul wajib illa bi wajibun. Suatu perkara yang tidak sempurna kecuali dengan disambung dengan tadi, maka perkara tadi hukumnya juga wajib. Lima layatul wajib illa bi wajibun. Suatu perkara tanpa perkara itu tidak bisa sempurna, maka perkara itu akan menjadi wajib juga. Jadi orang itu pasti kan nggak bisa ya, melepaskan kan nggak bisa. Saya gambaran tadi, batas-batas wajar tadi saya katakan sampai sini. Orang itu nggak mungkin bisa melepaskan batas wajah sampai sini, itu nggak mungkin. Sehingga supaya rata semuanya harus lebih dari sini, harus lebih sini. Nah sekarang hukum membasuh lebihannya ini adalah wajib. Jadi ini adalah ma la yatimul wajib illa bi wajibun. Membasuh lebihannya ini hukumnya wajib. Dan hukum juga mirfaqan juga seperti itu. Orang nggak bisa kita katakan cukup baru sampai sini dok, nggak bisa, harus lebih sedikit. Karena tadi kaidahnya fikih, ma la yatimul wajib illa bi wajibun. Tapi ketika dilebih sampai sini sunnah. Ini jaminannya apa? Di akhirat nanti akan mencorong ya, akan mencorong keluar cahayanya. Wajah pun juga seperti itu. Ketika dilebihkan nanti juga akan mencorong. Ini makanya ketika wudhu itu jangan terlalu sampai sini, salah. Tapi sampai sini. Kalau sampai sini berlebihan. Kalau sampai pundak pol berlebihan. Tapi sampai sini ya, sampai tengahnya ini yang sunnah. Jadi kita harus tahu batas. Basuh kaki pun juga seperti itu. Kalau sampai di atasnya kemiren nggak apa-apa. Tapi ketika sampai dengkul berlebihan, nggak boleh juga ya. Asal isu gosul yaden ila mirfaqain. Arabi mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rin fi hati. Masuk sesuatu dari kulit kepala. Misalkan termasuk wajib ini ya, mashu. Mashu itu nggak harus ada aliran. Sampai mengambil air meskipun nggak ada airnya, cuma basah di tangannya, kemudian kamu usapkan di kepalanya, dan cukup. Yang penting apa? Di area kulit kepala, kita sampai sini tadi. Atau enggak kulit kepalanya, rambutnya, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan rambut itu ada di batas kepala. Misalkan kok rambutnya panjang, ya ini saya bisa contohkan ini ya. Ini enggak. Rambut saya itu meskipun 1 cm, tapi ketika saya tarik sini, ini sudah keluar dari batas kepala. Lah kok saya mengusap kepalanya kok ujung ini nggak sah? Kenapa? Karena ini ketika saya tarik keluar dari batas kepala. Tapi ketika basuh saya di sini, rambut yang bagian sini sah, meskipun sebagian rambut, meskipun pucuk rambut. Ini mengusap seperti itu. Jadi mengusap kepala itu meskipun satu rambut atau sebagian rambut itu cukup, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah melakukan semacam ini. Kebangetan, ibadah kok pelit-pelit teman. Jadi enggak kok. Makanya kalau dulu kadang orang itu untuk pek seperti itu kan, kadang sedikit kok. Ya itu nggak apa-apa ya. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah melakukan semacam itu, nggak pernah. Ya sempurna. Yaitu sunahnya mengusap kepala itu kan jami roksi, jami sya'ir roksi. Al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai ka'bain, sampai polok ya, pas sampai polok. Nah ketika pas sampai polok, karena kita nggak mungkin bisa, maka kita harus dilebih sedikit ke atas, sedikit aja ya, 1 cm atau 1,5 cm. Asadis atartibu ala hadil kaifiyah, ditertib ala hadil kaifiyah dengan tata cara di atas. Enggak boleh ada orang kok basuh wajah setelah itu mengusap kepala atau sebaliknya, itu enggak boleh ditertib. Nah kenapa harus tertib? Ya karena kita itu mengikuti ajaran Nabi. Jadi apa yang diawalkan oleh Nabi maka kita juga mengikuti. Mana yang diakhirkan oleh Nabi maka kita juga akhirkan. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Apabila bagi seseorang itu memiliki hadas jinabat sebab jima, au khuruji maniyin binaumin, atau keluar mani sebab dia tidur atau selainnya,
lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Maka baginya wajib membasuh semua badannya dibarengi dengan niat raf'ul janabat. Intinya mandi kewajibannya. Jadi bagi orang kok selesai jima, seseorang keluar mani sebab dia tidur atau melihat apa, maka baginya wajib mandi. Mandi yang harus diniati raf'ul janabat. Nawaitu raf'al janabati atau nawaitu raf'a hadasil akbari. Berniat. Niat itu penting ya. Niat itu adalah farqun bainal adah wal ibadah. Jadi niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Dan kenapa kok ketika seperti itu? Seseorang itu setiap hari membutuhkan mandi. Ya, seorang itu setiap hari membutuhkan mandi. Mandi itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang memang karena kebutuhan nggak betah, mergo sering kerja. Jadi setiap hari kita kan sering mandi, kan nggak kita niati kan nggak kita niati. Diniati mungkin rendah mandi mau Jumatan, mandi mau sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Itu membedakan. Jadi mandi ketika diniati menjadi ibadah, mandi kalau tidak diniati menjadi tabarut saja ya, adem-adem saja, nggak dapat apa-apa. Makanya niat itu penting. Makanya ini salah satu pembeda antara orang alim dan tidak itu bedanya ya syaratnya niat. Contoh begini, kalau ada orang alim setiap mandinya diniati untuk ibadah, tapi orang yang non alim ketika mandi begitu saja, akhirnya mandinya percuma. Misalkan tadi mau berangkat di sini mandi niati saya mandi karena akan ikut ngaji sunnah. Nah karena ngajinya ini apa? Ngajinya ini kan berkumpul dengan banyak orang. Jadi makanya orang mau Jumatan disunahkan mandi karena di sana akan berkumpul banyak orang. Sehingga orang itu kalau mau berangkat menuju majelis yang di sana banyak orang itu disunahkan mandi. Majelis yang baik ya, seperti ini. Jadi dari rumah kalau mandi dulu sunnah. Ini sampai enggak mandi ya enggak kesunahan. Lah mandinya pun juga harus ada niatnya. Nawa itu musela li hadiri majlisil ilmi. Saya mandi karena akan mendatangi majelis ilmu seperti ini. Ya udah kesunahan. Tapi kalau niati enggak diniati ya enggak dapat apa-apa. Makanya niat itu penting. Karena membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Wa yaqudu al-wudu'a al-qariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi alamakan. Jadi ini setelah kita mengetahui fardhu wudu, kita harus mengetahui apa perkara-perkara yang batalkan wudu. Jadi kemarin membahas masalah akidah ya, masalah akidah. Sekarang membahas masalah fikih atau kemudian kita sehari-hari. Wa yaqudu al-wudu'a al-qariju min ahadis sabilain al-qubul at-tubur alamakan. Jadi termasuk perkara yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, yakni kubur dan kubur. Kecuali mani. Kalau mani itu enggak membatalkan wudu, melainkan mewajibkan mandi. Ini perbedaannya. Kalau sesuatu apapun mengeluarkan batu juga wajib wudu. Mengeluarkan kencing juga wudu. Mengeluarkan air juga wajib wudu. Karena batal wudunya. Wa yaqudu al-wudu'a zawalul aqli binaumin al-ghairihi. Kalau di sini diistilahkan zawalul aqli itu penyebabnya adalah tidur atau dibalik. Tidur itu termasuk zawalul aqli. Ini sebenarnya enggak zawal ya. Tidur itu enggak zawal aqli, tapi akal yang tertutup. Karena kalau zawal aqli itu rata-rata sebagian ulama mengarahkan gila ya. Zawal aqli itu gila. Kalau hilang akalnya gila. Tapi ketika tidur itu bahasanya golabah atau tertutup ya, tertutup dengan tidur. Akalnya tertutup ya, sehingga nggak hilang. Jadi wayang kudu al-wudu'a zawalul aqli binaumin awwalihi ila nauma makinin ma'adzatahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan posisi pantatnya. Ya. Jadi
orang ketika tidur itu wudunya batal kecuali tidurnya orang yang memposisikan pantatnya atau menetapkan posisi pantatnya. Ini juga sebenarnya banyak perinciannya ya. Dan juga tidak semua orang. Jadi praktek tidur semacam ini tidak semua orang. Nek orangnya banget kuruni, ya batal, tetap masih ngobos ya. Orang yang banget gemuknya juga seperti itu, juga batal. Ini acuannya untuk apa? Muktadil, orang yang sedengan, juga lemen, juga koru lemen. Nek sampean kok tes itu pri, juga jadi ya. Jadi pokoknya orang sedengan lah. Kalau saya ini sedengan ya, enggak lemen juga enggak koru lemen. Jadi kalau saya biasa ya, mendengarkan khutbah sampai tidur sudah biasa, sudah bawaan itu, sudah bawaan. Sehingga apa namanya? Setelah khutbah saya tanpa wudhu langsung ikut sholat Jumat. Jadi apa namanya tidurnya orang yang menetapkan posisi pantatnya itu tidak bisa membatalkan wudhu langsung. Nah, ini berlandaskan zaman sahabat dulu. Jadi sahabat dulu itu sebelum jamaah kepada Nabi Muhammad, sahabat itu menunggu keluarnya Nabi dari dalamnya. Itu posisi sahabat setelah sholat qobliyah subuh itu tidur dulu, nah, tidur tapi menetapkan posisi pantatnya sehingga nggak batal. Ini juga aneh. Nah, kenapa kok nggak batal? Karena kemungkinan untuk keluarnya angin saat sedikit sekali. Karena orang tidur, kenapa tidur itu termasuk membatalkan wudhu? Ya, karena orang tidur itu tidak bisa mengkontrol keluarnya angin. Ya, nggak bisa mengontrol keluarnya kentut. Jadi orang tidur itu mudah kentut. Ya. Sehingga kalau orang sudah kentut, kok tidur nggak bisa mengontrol apa keluarnya angin. Yang bisa mengontrol keluarnya angin itu ya dalam keadaan tidak tidur atau seperti ini ya, bisa menahan dan tidak seperti ini. Kalau tidur nggak bisa menahan. Makanya apa namanya mata itu sebagai pengikat ya, mata itu sebagai pengikat pantat seperti itu. Jadi sehingga apa namanya tidur semacam ini, macam apa menetapkan pantatnya tadi itu gak batal. Kalau tidur dalam keadaan berdiri bagaimana? Batal. Ya. Tidur dalam keadaan berdiri batal. Ada orang sholat subuh misalkan kelamaan imamnya, akhirnya ketiduran berdiri, batal sholatnya. Ya. Kalau tidur sambil apa lenggahan ya, tidur sambil lenggahan apa kepalanya ditaruh di tembok. Kalau tidurnya itu yang jujur seperti ini ya. Tapi kalau tidur kepalanya dilendengkan seperti ini, itu juga batal ya, juga batal. Jadi banyak sekali sebenarnya perinciannya. Kalau disupel, ya kalau kitab itu kitab fikih itu aneh. Kitab fikih itu ketika mentakdirkan, kitab Syafi'iyah, Ashabus Syafi'i itu kalau mentakdirkan kadang tidak masuk akal. Meskipun orang yang tidurnya sambil dicor pantatnya itu tidak batal, kan aneh. Jadi menakdirkan kok sampai segitunya. Itu kalau Imam Abu Hanifah nggak boleh ya, menakdirkan semacam itu nggak boleh. Dan kenapa nggak boleh? Membuang waktu, ya, membuang waktu berpikir sampai segitu. Kalau Syafi'i nggak apa-apa, takdiran semacam itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena ilmu. Itu perbedaannya Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Ya, wa yaqudu al-wudu'a masu kuburin au duburi adamiyin minhu au min ghairihi bi batnil kafi wa budunil asabi'i kabiron kana au sagiron walau waladahu mayitan. Termasuk perkara yang membatalkan wudu adalah memegang kubur atau memegang dubur. Yaitu dubur ada anak Adam. Baik dari orang yang memiliki dubur sendiri atau miliknya orang lain tetap batal ketika dipegang dengan menggunakan batinul kaf atau butunul asobe. Ini kalau ini namanya batinul kaf ya. Kalau ini namanya batinul asobe. Yang dikatakan batin itu mana? Dikatakan batin itu ketika kita rapatkan semacam ini ya. Kalau kita rapatkan kok nggak kelihatan ya, maka ini dikatakan batin. Jadi ini batin. Kalau memegangnya lewat sini, ini batal. Piringannya pun ini juga sama ya.
Karena orang itu memiliki perasa memegang itu dengan kalau ini tidak telitinya ulama dulu. Jadi memegang dengan menggunakan gegernya ini sama ini itu beda. Karena yang memiliki indera perasa itu ini, ya. Butunul asobe, batinul kaf sama batinul asobe. Jadi yang batal ini. Jadi memegang kubul adami, buah ibu orang lain atau dirinya sendiri, bahkan itu anaknya sendiri juga batal. Jadi ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Wa yang wudu al-wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin ila dufron kuku au sya'ron au sinan fala yang wudu al-wudu'a. Termasuk perkara yang membatalkan wudu lagi yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Yang keduanya tadi termasuk orang yang dewasa dan bukan mahram ya, bukan mahram. Bila hail, ketika menggunakan hail, ya nggak batal. Ya kabiron itu yang sudah Yang sudah mensahwati. Ya. Ini ajaran kabiron itu nggak balik akil, tapi ketika sudah mensahwati. Dengan Dengan batas-batas normal. Ila dufron. Kalau yang dipegang itu kuku nggak batal. Karena memegang kuku itu tidak ada perasa ya. Memegang kuku nggak ada perasa. Au sya'ron, memegang rambut juga nggak ada perasa. Sinan, gigi juga nggak apa-apa. Makanya kalau ingin memegang wanita supaya nggak batal, atau misalkan memegang istrinya ya, supaya nggak batal ya dipegang kukunya, dipegang rambutnya, atau dipegang gigi, supaya nggak batal. Jadi seperti itu. Ada batasannya. Wa yustaratu li sihhati shalat. Ini masuk masalah salat ya, di masalah wudu. Wa yustaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin au ijtihadin au ghalabati dhanin fa in shalla ma'asyaqi lam tasihha sholatuhu. Termasuk syaratnya salat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin. Nek mamang berarti enggak sah. Kalau dia sudah meyakini bahwasanya waktu sholat sudah benar-benar masuk, maka kita sah sholatnya. Atau ijtihad. Ijtihad itu bagaimana? Ya, ijtihad itu mencari bukti apakah ini sudah betul-betul masuk waktunya sholat atau belum. Au gola batudon. Gola batudon itu seperti halnya adanya azan, itu gola batudon ya. Azan iki biasane wis masuk sholat. Ini gola batudon. Nah kalau enggak mendengarkan apa-apa, ya tadi harus dengan ahli ijtihad atau bertanya kepada orang yang ahli ijtihad. Kalau sekarang nggak perlu repot ya, karena sudah banyak sekali musola yang ada, banyak sekali masjid yang ada. Fa in shalla ma'asyaqi lam tasihha sholatu. Barang siapa yang sholat sedangkan dia masih mamang mengenai waktu masuknya sholat, maka sholatnya tidak sah. Harus dengan yakin. Acuan dalam sholat itu harus apa? Harus muktabarun fil fiddon dan muktabarun fil finansi. Jadi harus secara kenyataannya harus betul-betul masuk waktunya. Dalam dunnya juga harus ada perasaan bahwasanya sudah masuk waktu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblati. Dan juga wa yustaratu ma'rifatul qiblati. Dan juga disyaratkan harus mengetahui kiblat. Kalau nggak mengetahui ya tadi harus ijtihad atau bertanya. Kalau sekarang juga mudah-mudah ada musola yang sudah mencari kiblatnya. Banyak masjid yang mencari kiblatnya sehingga kita tinggal mengikuti mihrabnya. Wa yajibu satur aurati. Di mengarah kiblat itu sebenarnya tidak harus pas ya, tidak harus pas ainul kiblat, sulit. Kalau kita harus pas ainul kiblat, kita nggak mungkin bisa. Tapi yang penting jihad, yang penting kita mengarah ke kiblat.
ini sudah cukup. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang kuat itu harus ainul kiblat. Tapi kalau yang kuat harus ainul kiblat, betul-betul mengarah ke kiblat, itu kesulitan ya, kesulitan, nggak mungkin bisa. Makanya sebagian ulama mengarahkan nggak apa-apa, jihadul kiblat itu nggak apa-apa. Yang penting mengarah ke kiblat. Kalau gamane mulon nggak apa-apa. Terus wayustaratu wayajibu satrul aurati bisa irin, enggak bisa irin itu ya. Wayajibu satrul aurati bisa tirin, tohirin, mubahin. Dan juga sebelum sholat harus memastikan terlebih dahulu bahwasanya auratnya harus tertutup dengan tutup yang suci dan legal untuk dipakai. Satirin tohirin dalam arti tutup yang bisa menghalang-halangi pandangan mata. Kalau tutup tapi nggak bisa menghalangi pandangan mata, maka nggak sah. Misalkan sholat pakai kresek putih yang masih kelihatan, itu nggak sah. Tohirin suci, jelas ya, karena salatnya harus suci, menghadap ke Allah itu harus suci. Mubahin dalam arti tidak gosopan, tidak curian. Ini yang mengesahkan apa yang menjadi syarat sahnya sholat. Wajib kalau pakaiannya gosopan itu biasa, tapi dosa. Tapi kalau ahli tasawuf, orang-orang yang betul-betul tasawuf itu nggak sah ya. Karena apa? Karena dia sholat dengan memakai pakaian yang haram, itu nggak sah. Sepertinya khusyuk. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan khusyuk nggak menjadi syarat, tapi sunnah. Tapi kalau Imam Ghazali khusyuk sebagai syaratnya sholat, bahkan termasuk arkan sholat. Kalau nggak dipenuhi sholatnya batal. Kita berat. Kalau kita menuruti Imam Ghazali berat sholatnya, ya repot, nggak sah terus, balik terus akan memasyahkokan kita. Wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makani. Dan juga kita wajib menghilangkan najis yang ada di pakaiannya, yang ada di badannya dan di tempatnya. Jadi sebelum sholat kita harus memastikan terlebih dahulu pakaiannya dalam keadaan suci, badannya dalam keadaan suci. Nah kok ternyata sudah kita teliti suci semuanya, di pertengahan sholat menemukan najis, maka sholatnya batal, langsung keluar dari sholat itu saja, ganti pakaian atau mencuci pakaiannya kemudian dipakai lagi. Wa yajibu al-qadiri ayyusalliya al-fardhu qa'iman. Dan juga wajib bagi yang mampu berdiri sholatnya dalam keadaan berdiri. Kalau nggak mampu dalam keadaan duduk. Kalau nggak mampu lagi dalam keadaan stalfian, lumah sambil menghadap ke kiblat. Pokoknya sholat itu nggak boleh ditinggalkan selama roh masih sambung di badan. Ya, selama nyawa itu masih ada di anggota tubuh, nggak boleh tinggalkan. Lah kok nggak bisa sholat? Ya nanti dengan sholat dihormatil waktu. Pokoknya nggak boleh tinggalkan. Lah kok sholat nggak bisa sesuci? Misalkan ya, sholat nggak bisa sesuci, nggak bisa mengambil air dan sebagainya. Ya sholat dihormati waktu ya, menghormati waktu sholat meskipun dalam keadaan hadas. Tapi nanti konsekuensinya harus dikodoi. Ketika dalam keadaan normal atau sembuh harus dikodoi. Dan furudus sholat menjelaskan beberapa fardu sholat. An-niyatu, yang pertama niat. Wa takbiratul ikhrami ma'an niyati. Takbiratul ikhram serta niat. Ini sama tadi masalah wudu. Niat itu tempatnya ada di hati. Makanya kalau dalam di hati maka yang diiktibar adalah hatinya, meskipun lesannya tidak sesuai dengan hati. Tempatnya mana? Tempatnya awal daripada takbiratul ihram. Di sholat itu niatnya pada awal takbiratul ihram. Lah kok usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lagi Allahu akbar. Berarti gak sah. Soalnya apa? Niate kudu takbiratul ihram makani niat. Lah nek nggone wong awam biasane niate ning gone lisan, bar ning lisan lagi Allahu akbar. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya niat diungkapkan itu sebagai pembantu supaya hatinya ikut niat. Lah kok seperti itu ya? Gini loh ya.
Kalau orang itu sebelum takbiratul ihram niat terlebih dahulu, maka pada saat takbiratul ihram hatinya gerinjet bahwasanya dia sholat yang akan dihadapi. Misalkan, ada kan? Usolli fardhu dhuhri. Kemudian saya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat saya awal melafazkan Allahu Akbar, hati saya juga niat sholat duhur. Jadi makanya ada kiai itu kalau takbiratul ihram sebelumnya tidak ada niat, langsung Allahu Akbar. Enggak perlu sholli. Ya, ada yang ada usholinya. Ada enggak perlu sholli, langsung Allahu Akbar. Nah, kenapa ya? Karena niatnya itu ada di dalam ucapan takbiratul ihram. Lesannya mengucapkan takbiratul ihram, hatinya niat. Ini enggak bertentangan. Makanya tadinya jelaskan, niat itu tempatnya dalam hati. Kalau hatinya niat, lisannya juga niat, tapi berbeda, maka yang dianggap adalah hatinya. Ada orang hatinya usolli fardhu dhuhri, hatinya niat sholat zuhur, lisannya usolli fardhu asri, maka yang dianggap adalah hatinya ya niat sholat zuhur. Ini mungkin enggak? Mungkin terjadi. Sehingga ketika ada orang takbiratul ihram itu adalah hanya lisannya saja. Orang mengucapkan Allahu Akbar itu hanya lisannya saja. Hatinya masih bisa dikontrol, digunakan untuk niat. Itu silakan praktekkan ya. Itu silakan praktekkan. Karena tadi dalam masalah sholat itu niatnya di saat takbiratul ihram, bukan di sebelum takbiratul ihram. Ini ya. Kita dalam disini jelaskan punya ilmu bahwasanya wa takbiratul ihram ma'an niat. Enggak kok niat sih. Usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri kemudian baru takbiratul ihram. Itu enggak apa-apa. Sunnah ya, melafazkannya itu hukumnya sunnah. Lah kenapa? Karena sebagai pembantu hati untuk mengungkapkan niatnya. Ya, wa qiraatul Fatihati bil basmalati. Membaca Fatihah bil basmalati. Artinya apa? Membaca Fatihah serta membaca basmalahnya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan basmalah bukan termasuk ayatun min ayatil Fatihah. Sehingga Imam Syafi'i menambahi bil basmalati. Jadi Fatihah harus dengan adanya basmalah. Wa tasydidati al-arba'ah asrota. Juga harus menyertakan semua tasdidnya yang jumlahnya ada 14. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Wa ikhrajid dodi minad doi wa laisa fil Fatihati do'un. Ini karena sulit ya membedakan makhrajnya antara dot sama do itu beda, sangat sulit sekali. Makanya perlu diketahui makhrajnya dot itu bagaimana, do itu bagaimana. Ini dot bukan dot. Summa ruku uluri ruku. Dalam ruku ini juga termasuk furudus shalah. Dalam ruku juga ada yang namanya tumaninah. Kalau rukuknya ya enggak boleh sebentar tanpa ada tumaninah itu enggak boleh. Nah, tumaninah itu bagaimana? Tumaninah itu adalah sukunun atau tenang ya, tenang sukunun biqadri subhanallah atau biqadri talafudi subhanallah, yaitu tenang, anggota tubuhnya tenang dalam jangka lamanya pembacaan subhanallah. Sebentar. Wa yajibu ayanahaniya bihaitsu tanalu rohatahu rabbataihi. Dalam rukuk batas sah dikatakan rukuk itu sekiranya rohahnya, ini rohah ya, ini dikatakan rohah. Rohah itu artinya apa? Istirahat. Karena ketika orang istirahat itu pasti dirinya begini. Nah, ini tempat istirahat. Ini namanya rohah. Makanya dikatakan kenapa? Karena ini tempatnya tangan yang ketika digunakan untuk istirahat, kelayangan seperti ini, nyantai, digunakan untuk nyantai. Maka namanya rohah. Rohah itu kan istirahat. Jadi dalam rukuk itu batas sah dikata rukuk ketika rohahnya ini
sampai apa? Sampai lutut. Rohanya ini sampai lutut. Meskipun kepalanya tidak rata, itu sah. Ya. Yang penting tangannya ini atau rohanya ini sampai lutut, nggak harus kepalanya rata. Ini apa namanya syarat sahnya rukuk. Tapi itu yang disebut aqallur rukuk. Tapi kalau ingin menyempurnakan rukuk itu harus rata. Punggungnya dan kepalanya harus rata. Penggambaran ulama ketika ditumpangi papan, papannya tidak jatuh. Itu dikatakan rukuk yang sempurna. Di rukuk yang sempurna itu ketika orang yang punggungnya dan kepalanya itu rata, umpama ditumpangi papan, papannya enggak jatuh. Itu rukuk yang sempurna. Tapi kalau nggak semacam itu juga sah. Misalkan tadi hanya menempelkan tangannya saja di lutut, tidak harus ditaruh di lutut. Sekiranya gitu saja ya. Sekiranya tangannya itu sampai lutut sudah dikatakan rukuk yang sah. Ya, wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'u. Dan dalam rukuk juga harus tumakninah. Ya, tumakninah dikatakan tumakninah itu bagaimana? Hatta taskuna a'dha'u. Sehingga apa namanya? Anggota tubuhnya itu tenang, enggak gerak ya. Anggota tubuhnya itu tenang, enggak gerak dengan kadar bitalafudzi subhanallah. Ini penting ya. Enggak hanya jugir-jugir loh. Ini perlu perlu kita tambah lagi bahwasanya pada saat turun dari atas menuju rukuk itu tujuannya memang benar-benar rukuk, bukan karena kejelunguk. Ada orang rukuk itu kejelunguk ya. Jadi karena refleks akhirnya apa? Rukuk disik. Kalau dia itu refleks, turunnya itu enggak ada tujuan untuk rukuk, maka nanti rukuknya nggak sah, harus berdiri lagi. Setelah berdiri lagi baru rukuk. Nah ini catatan penting sebenarnya, jarang diketahui oleh orang awam. Jadi ketika rukuk itu nggak boleh dalam keadaan refleks. Ketika refleks rukuk, misalnya dibilang ya misalnya itu nggak sah, harus kembali lagi, kemudian kembali rukuk lagi secara sempurna. Summal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Setelah rukuk kemudian i'tidal. I'tidal itu mengembalikan posisi dia sebelum rukuk. Di posisi dia sebelum rukuk. Berarti kalau sholatnya dalam keadaan berdiri, posisi sebelum rukuknya berarti berdiri. Kalau sholatnya dalam keadaan duduk, posisi sebelum rukuk berarti ini duduk. Jadi i'tidal seperti itu. I'tidal itu mengembalikan posisi sebelum dia rukuk. Nek sholatnya duduk, berarti sebelum rukuk dia juga duduk. Summa sujudu marataini. Kemudian setelah i'tidal sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdatain. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Bila duduk di antara 2 sujud, ini juga lamanya biqadri talafudzi subhanallah, dengan kadar membaca subhanallah. Enggak harus baca subhanallah, tapi lamanya dengan membaca kadar subhanallah. Jadi paling cuma 2 detik saja. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Jadi tempatnya tumakninah itu ada 4. Yang pertama pada saat rukuk, yang kedua pada saat i'tidal, yang ketiga pada saat sujud, yang keempat dalam keadaan julus bainas sajdatain. Ini tempatnya tumakninah wajib. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik. Ini wa yatma'innu wujuban fil kulli. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik. Melakukan apa? Melakukan rukuk tumakninah, i'tidal juga tumakninah, sujud juga tumakninah, julus baina sajdatain juga tumakninah. Ini dilakukan di tiap-tiap rakaat. Tidak hanya rakaat awal saja, bukan, tapi di tiap-tiap rakaat. Wa tasyahudu al-awwal. Kemudian tasyahud awal ini juga termasuk fardhu salat. Tasyahud awal itu sampai sampai tasyahud awal ya.
tasawuf awal. Ini termasuk usul lah ya. Pak tasawuf awal. Ya. Kayak malu bagi rokaati kadalik wa tasawuf al awal. Ini kalau tasawuf awal itu sunnah ya. Istilah sunnah. Tasawuf awal itu sunnah. Karena orang yang meninggalkan tasawuf awal itu kewajibannya atau disunahkan untuk awal sujud sahwi. Orang kalau lupa tasawuf awal disunahkan sujud sahwi. Kalau tasawuf sahwi bagaimana? Boleh. Kalau ada orang sholat tanpa tasawuf awal juga boleh. Karena hukum tasawuf awal adalah sunnah. Waquduhu ini atas sujud awal. Waquduhu sunatun. Ini jelaskan. Dan duduknya tasawuf awal ini juga itu hukumnya sunnah. Ini mutaridoh ya, mutaridoh nengan-nengai ya, nengan-nengai antara fardu. Wa tasawudu al-akhir. Jadi tasawuf awal itu hukumnya sunnah, duduknya juga sunnah. Ada orang meninggalkan tasawuf, baca tasawuf disunahkan sahwi. Ada orang meninggalkan duduknya saja. Ada orang meninggalkan duduknya saja, tidak meninggalkan tasawufnya, itu juga sunnah sahwi. Bagaimana tergambarkan? Meninggalkan duduk tapi tidak meninggalkan bacaannya tasawuf awal. Ini digambarkan bagi orang yang tidak hafal tasawuf awal. Ini digambarkan seperti itu. Kalau orang tidak hafal tasawuf awal, tetap disunahkan apa? Duduk tasawuf awal. Sehingga ketika dia lupa tidak duduk tasawuf awal, tetap disunahkan duduk sahwi. Wa tasawudu al-akhir, termasuk rukunnya sholat atau rukunnya sholat itu tasawuf akhir. Wal julusu, tasawuf akhir itu paling akhir sampai sholawat ala nabi. Sholawat ala nabi wa alin nabi. Setelahnya itu punya sunnah. Wal julusu fihi fardun. Duduk tasawuf akhir itu hukumnya fardu. Wa sholatu ala nabi ba'da tasawudi wa qabla salami fardu. Membaca sholawat ala nabi setelah dia tasawuf. Ya ini setelah tasawuf apa? Ya sampai itu at-tahiyatullah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini setelah tasawuf. Kemudian diwajibkan membaca sholawat ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu minas sholati fardhu. Salam ya dari sholat itu juga hukumnya fardu. Wa aqalu salami assalamualaikum. Nah, akmalnya yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada aqalu salam, ada akmalu salam. Wa aqalu tasawudi al-wajibi at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini aqalu tasawuf. Kalau mau lebih sempurna lagi, ditambahi ya. Ditambahi Hama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Tahiyat itu sebenarnya percakapan ya, percakapan dulu. Ini tahiyat itu dulu Nabi Muhammad saat Mi'raj ya. Nabi Muhammad saat naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Jadi malaikat itu sampai Sidratul Muntaha ketemu Allah dengan mengucapkan penghormatan. At-tahiyatulillah. Ini adalah apa? Ungkapan Nabi Muhammad kepada siapa? Gusti Allah. Jadi pada saat masuk Sidratul Muntaha, bahkan atasnya Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad memberikan penghormatan kepada Allah, yakni at-tahiyatulillah. Kemudian ditanggapi oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ini sebenarnya dulu salamnya Allah kepada Nabi
Nabi Muhammad. Di Assalamualaikum. Itu rujuknya atau kitabnya kepada Nabi Muhammad. Ini salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah aja memberikan salam kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai hambanya. Terus kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini balasannya Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi Allah tadi mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Muhammad juga membalasi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Allah mendoakan salam kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad salamnya tidak diambil sendiri, tapi salamnya juga diberikan kepada dirinya serta diberikan kepada hambanya Allah yang sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian malaikat Jibril menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian digunakan sebagai apa? Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud akhir ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasyahud itu adapun seterusnya itu hukumnya sunnah. Wa aqamu sholati ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ada sayyidina. Jadi pembacaan paling sedikitnya dalam sholawat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ada sayyidina dan juga tanpa ada alihinya. Tapi kalau dalam Syafi'i itu harus adanya apa? Tambahan sholawat ala ali. Wa yang bagi ayatiya bisunani jami'ah wa ya kasiratun jiddan. Dan sayangnya seseorang ketika melakukan sholat itu melakukan semua kesunahan dalam sholat. Jadi saya seperti itu. Wa yang bagi al-iqtina'u bil ikhlasi wa huwa al-amalu lillahi wahdahu. Dan juga sayangnya seorang sholat itu harus ikhlas. Orang yang sholat harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu adalah al-amalillah. Al-amal yang bukan karena orang lain, melakukan suatu perbuatan yang bukan karena orang lain, melainkan perbuatannya semuanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ingin dibayar, tidak ingin mendapatkan pangkat, enggak ingin mendapatkan ujian dari orang lain. Itu namanya ikhlas. Sebaliknya, kalau orang melakukan suatu perbuatan ingin mendapatkan pujian orang lain, ingin mendapatkan gaji dari orang lain, itu namanya amal yang tidak ikhlas. Al-ikhlas bahwa al-amalu lillahi wahdah. Wa yang bagi al-huduru bahwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Kemudian orang sholat juga disarankan atau dianjurkan untuk hudur. Hudur itu apa? Hudur yakni ayya'lama bima yaqul wa yaf'al. Dia mengetahui apa yang diucapkan, dia sadar apa yang diucapkan, dan dia sadar apa yang dikerjakan. Kadang orang sholat itu lupa dengan bacaannya. Orang sholat itu kadang lupa apa yang sedang dilakukan. Ketika hudur, orang hudur itu ketika dia mengetahui ucapan yang diucapkan, pekerjaan yang dikerjakan, itu namanya hudur. Wal khusyuk, dan juga dianjurkan untuk khusyuk. Wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Dan juga orang yang sholat dianjurkan untuk khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk yaitu sholatnya dalam keadaan tenang, yakni tidak bergerak. Jadi anggotanya atau anggota tubuhnya itu tidak bergerak, apalagi kepelaan. Tidak ya, tidak seperti sholatnya anak kecil, tidak sikil dan sebagainya. Itu namanya nggak sukunul a'dha ya. Kalau mau khusyuk ya tadi, anggotnya itu harus tenang, harus anteng.
Wa hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu dalam arti hatinya enggak membayangkan. Ini saya cuma bisa menjelaskan saja. Kalau untuk praktek sangat sulit sekali karena banyak setan yang mengelilingi kita sehingga mudah tergoda. Wa hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu dalam arti apa? Dalam arti ya dia sadar bahwa dirinya dalam keadaan sholat. Lah kok ada orang sholat, dia mengingat-ingat barangnya yang hilang, berarti itu namanya bukan hudurul qalbi. Sholat kok memikirkan barang yang hilang kemudian ketemu, nah itu namanya nggak hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu nggak hilang sama sekali, nggak ingat sama sekali sesuatu. Ya ingat, tapi barang yang hilang tadi itu nggak ingat, nggak dipikirkan. Itu namanya hudurul qalbi. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Ini khusyuk ya. Orang khusyuk itu apa yang dibaca diangan-angan. Apa yang dibaca itu dipahami artinya. Itu namanya khusyuk. Jadi kriteria khusyuk yaitu ketika dia memahami bacaan yang dibaca. Nah, kalau enggak memahami berarti tidak khusyuk. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Ini kelihatan tasawufnya. Sholat yang diterima itu sholat yang ada hudurnya. Jadi sholatnya umpama 10 menit, umpama ya. Karena 10 menit juga lama. Ada orang sholatnya 10 menit. Yang 5 menit ada hudurnya, yang 5 menit tidak ada hudurnya. Maka yang diterima ada 5 menit. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Jadi diterimanya sholat itu sesuai dengan kekhusyuannya. Nek khusyuknya seperempat dari sholatnya, maka yang diterima seperempatnya. Ini ahli tasawuf seperti itu. Tapi kalau makom kita nggak usah memikirkan itu. Pokoknya yang penting sholat ada pun diterima tidaknya, Allahu ta'ala nggak tahu ya. Wa yahrumu arya'u fi sholati wa ghairiha. Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Riya itu apa? Pamer itu apa? Pamer itu al-amal li ajlin nas. Melakukan perbuatan yang karena orang lain, itu namanya pamer. Hukumnya bagaimana? Haram. Nah, ini derajat kita enggak tok ya. Pasti melakukan perbuatan itu ada karenanya ya. Ada karenanya. Nah, ini repot. Wa yubtilu as-sholata al-kalam amdan walau biharfain wa nasiyan in kasura. Ini menjelaskan perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan disengaja meskipun juga huruf. Misalkan mengucapkan lafaz an atau lafaz mim atau lafaz man. Man itu huruf, mim sama nun. Lah, kalau jawab bagaimana? Acuannya itu dengan hitungan huruf hijaiyah. Ya. Acuannya dengan hitungan huruf hijaiyah. Jadi al-kalam amdan walau biharfain. Kalau ditulis kok 2 huruf hijaiyah, oh berarti itu sudah apa? Membatalkan sholat. Wa nasiyat in kasura. Kasura itu minimal 3. Jadi kasura itu minimal 3. Banyak itu minimal 3. Kalau 2 huruf kok disengaja batal, kalau tidak disengaja enggak batal. Kalau dia lupa ketika banyak itu batal. Ya, wanasiat in kasura. Ketika sedikit enggak batal. Jadi misalkan dia mengucapkan an tapi lupa kalau posisinya sedang sholat, maka sholatnya enggak batal karena dia dalam keadaan lupa. Kalau menyengaja ya batal. Menyengaja itu sedikit maupun banyak enggak ada perbedaannya. Wa yubtiluha al-amalu al-kasiru kasalasi khotowatin. Termasuk perkara yang membatalkan sholat yaitu gerak yang banyak. Gerak yang banyak itu di sini contohkan kasalasi khotwatin, yaitu 3 langkah. Ya, 3 langkah. Jadi kalau mau berjalan, sholat berjalan itu enggak apa-apa. Tapi ketika 2 langkah berhenti, tumanina. Kemudian apa? Jalan lagi 2 langkah. Kemudian tumanina. Setelah itu jalan lagi. Tapi kalau berjalannya 4 langkah, 5 langkah, ya batal. Semua ada caranya. Garuk-garuk pun juga seperti itu. Garuk-garuk itu ketika menggunakan 1 driji,
5 kali 10 kali itu nggak apa-apa. Tapi ketika garuk-garuknya itu 5 tangan 5 driji ini seketika batal. Nah ini ya, seperti itu. Kalau 3 ya berarti dianggap dianggap 3. Jadi bedanya itu. Garuk-garuk ya, ukur-ukur. Ini harus kita pahami. Ukur-ukur ya kok langsung 5, iya batal sholatnya. Tapi ketika 1 serah ya. Karena ini tidak dianggap gerakan. Karena ini dianggap gerakan, atau gerakan yang tidak sampai membatalkan sholat. Jadi berjalan atau jotos ketika orang lewat di depannya itu ya. Jadi sholat itu ada batasnya. Sholat itu jotos itu halal ya. Jadi jotos itu ada yang halal. Jadi misalkan orang itu sholat mestinya di depannya itu harus ada batas. Batasnya saya berapa? Sampai 1,5 meter. Harus buat batas 1,5 meter. Nah kalau nggak buat batas, dilewati ya nggak apa-apa. Kalau nggak buat batas, kalau dilewati nggak apa-apa. Yang salah bukan yang lewat, tapi yang salah yang sholat. Tapi dibatasi 1,5 meter. Salah saya salah di sini, kemudian di situ saya kasih bantal atau saya kasih apa? Nah kok lewat di depan saya, maka saya berhak menjotos. Tapi jotos saya bukan karena yang lewat tadi, tapi jotos saya setan yang lewat. Jadi yang lewat di depan sholat itu adalah setan. Ini nggak apa-apa ya, jotos itu nggak apa-apa. Tapi tadi yang dijotos bukan orangnya, tapi yang dijotos adalah setannya. Wal aklu wasul. Ini juga termasuk membatalkan sholat. Sholat kok makan, batal nggak? Batal. Tapi kalau sholat memberi makan kepada orang lain, nggak apa-apa. Ini yang membatalkan sholat itu adalah apa? Al-uklu yang dimakan. Yang membatalkan itu al-uklunya yang dimakan, bukan aklunya. Ya. Kalau memberi makan itu nggak apa-apa ya. Al-aklu itu kan masdar ya, pekerjaan makan. Pekerjaan apa? Makanya memberikan makan juga al-aklu. Jadi kalau memberi sholat sambil dulang anaknya itu nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai 3 gerakan. Ya. Sholat sambil pembinaan nggak apa-apa, tapi dengan syarat tidak sampai 3 gerakan. Sedikit-sedikit ya. Setelah sampai sini berhenti. Kemudian dimasukkan. Setelah dimasukkan berhenti temanina ya maksudnya. Kemudian lanjutkan sholat. Itu ada tata caranya. Jangan kaget. Ada orang sholat takbiratul ihram tapi kelambune udah dibenekno. Itu jangan kaget. Itu termasuk orang yang sembrono. Sembrono dalam apa? Sembrono dalam hal ya tadi nggak begitu merespon adabnya sholat. Mestinya adabnya sholat kan sebelumnya kan ada ngasih terlebih dahulu. Ada persiapan terlebih dahulu. Itu sunnah ya. Kalau kita tahu bahwasanya persiapan sebelum melakukan sholat itu adalah namanya sunnah. Makanya itu jangan takbir, tapi memposisikan dirinya akan sholat. Memposisikan dirinya akan sholat juga hukumnya sunnah. Bukan kalau takbir, nggak pada sunnah dan cara ini. Harus tahu semuanya. Al-aklu wasul. Ini yang membatalkan adalah minumnya atau makannya. Tapi kalau beri makan tidak apa dengan catatan tidak lebih dari 3 gerakan. Wang isyaful aurati illam tustar halan. Termasuk perkara yang membatalkan sholat yaitu aurat ketika terbuka. Ketika misalkan sholat ada angin yang membuka auratnya, maka kalau dia tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal. Kalau segera tutup, maka sholatnya nggak batal. Wa wuqu'un najasati ilam tulqa halaka bin ghairi hamlin. Termasuk perkara yang membatalkan sholat itu kejatuhan najis. Misalkan pada saat sholat ternyata di atas ada jejaknya. Pada saat itu jejaknya nelek. Ya, makanya sholatnya batal. Kalau ini nggak batal bagaimana? Langsung dikipatkan seketika. Ya, langsung dikipatkan seketika. Lah kok dikipatkan seketika kok nggak jatuh? Ya batal sholatnya ya. Jadi harus mengulang lagi. Wayuk tiluha sabul imami biruknaini liyaini.
termasuk perkara yang membatalkan sholat yaitu apa? Mendahului imam dari dua rukun. Firen. Misalkan begini, imamnya masih rukuk, makmumnya sudah sujud, jadi batal. Kenapa? Karena makmumnya mendahului baru rukun fikih, yaitu apa? Mendahului rukuk sama mendahului i'tidal. Rukuk i'tidal. Lah imam sing rukuk, lah kok makmume sudah sujud. Mentang-mentang dia sudah hafal jalannya, makanya dia mendahului imamnya. Itu tegak. Terus wa kada at-takhallufu bihima bi ghairi udrin. Begitu juga ketika tertinggal dari imam dua rukun, itu juga batal. Jadi misalkan imamnya sudah sujud, dia masih dalam keadaan rukuk, batal sholatnya. Kecuali ada udzur. Termasuk udzurnya apa? Termasuk udzurnya but'ul qiraah. Dia lamban dalam bacaan. But'ul harokah, dia lamban dalam hal gerakannya. Misalkan dia orang yang sangat tua, kalau gerak aja nggak runtuh, udah runtuh. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Misalkan ada orang yang gerak bacaannya itu lamban, maka ketika dia ketinggalan rukun nggak apa-apa. Wakada atau lebihma bidoi udrin. Wala tasihu as-sholatu khalfa kafirin. Dan hukumnya tidak sah ketika sholat di belakangnya orang kafir. Jangan salah paham ya. Ada orang sholat di depannya ada orang kafir, sholatnya nggak sah. Nggak seperti itu maksudnya. Maksudnya sholat menjadi makmumnya orang kafir tidak sah. Orang kafir sholat, kemudian di belakangnya ada orang Islam juga sholat sebagai makmum, itu nggak sah. Kalau sholat di belakangnya orang kafir, ya sah-sah saja. Tapi ketika menjadi makmumnya orang kafir, itu nggak sah. Ini digambarkan sholat di belakangnya orang murtad, itu juga nggak sah. Murtad kan kafir kan? Ada sudah meyakini adanya Allah. Itu nggak sah. Wa mra'atin wa khunsa. Sholat menjadi makmumnya seorang wanita. Sholat menjadi makmumnya khunsa juga tidak sah. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin hurrin hadirin bila udrin syar'in kal maradi wal madari. Dan hukum daripada sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi seorang laki-laki yang muslim yang merdeka, yang hadirin tidak berpergian, terus kemudian tanpa adanya udzur syar'i seperti hanya marad, sakit, motor, hujan. Jadi ketika hujan deras itu nggak wajib jumatan, tapi dia diwajibkan sholat dulu. Sakit sekiranya itu berat untuk menghadiri jumatan juga sama termasuk itu. Ya. Wa min syurutil jumati wallahu a'lam. Oh iya, silakan. Mungkin dari rekan kita mau rekan. Sebelumnya kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa mungkin PR nih, kita aja ya. Ya silakan, langsung. Ini dulu, putra dulu. Oh nanya mas, kan di musola saya itu ada orang sepuh lah. Pendengarannya, penglihatannya ini cerono pun boten angsal ningali. Nah pendengarannya itu kurang. Ini gak cedak, gak pengu. Nah ketika pas sholat tarawih, ketika sujud terakhir, imamnya kan tahiyat akhir. Nah, wong-wong itu mau ngadeg dhewe mas. Soalnya sholatnya ini sebenarnya hukum ini jadi disinggol. Saya ngerti ini bahwa imamnya itu sholatnya ribut. Ketika sujud kok orang tua mau ngadeg dhewe mas. Saya tidak sebut bang. Itu Pak Dirana. Ini yang ditanyakan apa? Sholatnya itu sah apa mboten? Praktek tadi ya, yang untuk masalah sujud tadi. Kan monggo orang-orang tua yang nggak begitu tajam penglihatannya ya. Nggih, mboten wis iso lihat, nggak bisa melihat. Pendengarannya semuanya gak banter niku kurang. Terus. Nah ketika sholat niku
ketika imam rukuk nggih. Lah pinggiran iki bukan nggo cek ngerti ketika imam niku rukuk pasal awal sujud niku cek ngerti nggo. Lah ketika sujud akhir imamnya kan ketika sujud kan langsung tahiyat akhir niku. Nah, kita sujud akhir terus wong niku mau ngadep. Nggak tahu apa-apanya, orang sana nggak tahu apa-apa. Nah niku hukumnya sholat imamnya salam ya, atau salah. imamnya salam, tapi kalau tetap ngadep kan boten ngertos to Mas. Boten krungu. Enggak ingat rakaatnya. Enggak. Enggak. Ingat rakaatnya. Sebenarnya dua hal mas. Mungkin yang dimaksud dua hal. Orang yang nyenggol, untuk orang yang nyenggol sering mengingatkan sama orang yang melakukan. Jadi sholat itu wajib meminta bantuan. Sholat itu wajib minta bantuan, bahkan dengan ujroh itu wajib. Ketika dia nggak menemukan orang yang orang yang sukarela, itu wajib. Berarti kalau perkara semacam ini sudah masuk. Jadi kalau ada orang misalkan ya berdirinya itu perlu diangkat dan dia punya ongkos untuk menyewa orang yang mengangkat tadi, itu punya wajib. Jadi nyewa orang itu punya wajib. Kalau dalam hal ini, dalam konteks ini berarti menyewa orang atau meminta bantuan orang untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan. Ini juga wajib ketika dalam sholat wajib. Ketika dalam sholat sunnah berarti hukumnya sunnah. Jadi menolong itu hukumnya wajib ketika sholat wajib, hukumnya sunnah ketika sholat sunnah. Adapun hukum berdiri, ini nggak apa-apa, dia nggak tahu kok. Orang nggak tahu itu nggak terkena hukum. Lah kok dia berdiri, berarti kan otomatis dia menambah satu rakaat. Nah kalau menambah satu rakaat, jadi dalam masalah rakaat itu yang diiktibar adalah keyakinannya sendiri, bukan keyakinannya orang lain. Jadi kalau misalkan saya sholat dulu, keyakinan saya itu 4 rakaat. Keyakinan orang lain melihat sholat saya bahwa saya 5 rakaat. Yang dianggap adalah keyakinan saya, bukan keyakinan orang lain. Nah keyakinan saya 4 rakaat, tapi ternyata saya tambahin 1 rakaat, berarti saya sholat dalam keadaan 5 rakaat. Kalau saya menambahi dalam karena mamang, orang itu pasti mamang karena dia nggak tahu. Mestinya dia salam, tapi dia berdiri. Akhirnya dia menambah 1 rakaat. Berarti dia nanti setelah berdiri, kemudian rukuk, sujud, salam, mau salam, nanti disunahkan sujud. Tapi dia nggak nambahin, cuma ngadengin itu Mas. Mari dulu nggak salah. Nggak salah. Sholat itu muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Jadi sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah kok tidak diawal dengan takbiratul ihram, nggak diakhiri dengan salam, ya maka sholatnya nggak sah. Itu jelas kalau masalah itu. Nah takbiratul ihram punya tempat, salam juga punya tempat. Tempatnya salam ba'da tasahudul akhir. Di tempatnya salam tasahudul akhir. Lah kok salamnya pada saat berdiri, berarti enggak sah. Nah, kalau enggak sah ya konsekuensinya harus mengulang. Jadi kalau minta solusi, orang semacam ini tadi itu lebih baik sholat sendirian daripada sholat berjamaah. Jadi orang itu gini ya, ada orang kok khusyuk sholat sendirian daripada sholat berjamaah, maka lebih utama dia sholat sendirian. Ada orang lebih khusyuk sholat di rumah daripada sholat di masjid, maka orang ini lebih utama sholat di rumah. Nah ini kalau orang sekarang mungkin seperti itu ya. Tapi lebih baik lagi ketika di masjid juga khusyuk. Kira-kira gimana? Was.
mamang banyak. Itu kata yang bagaimana? Takbirnya, takbir atau ihramnya? Wudu. Oh, wudu. Oh. Wudu. Kalau wudu orang was-was tuh, kalau keterangan fikihnya itu ekstrim ya. Bikin jugurkin jedingnya. Ini karena setan ya, was-was itu setan. Jadi kalau dalam Ibnu Talibin itu orang was-was itu harus mengambil yang tidak sah. Ini salah satu obatnya. Jadi orang was-was itu mengambil yang tidak sah. Artinya bagaimana? Orang was-was itu kan dia mamang. Wudhu saya ini sah atau tidak? Biasanya di mamang itu masalahnya, karena yang namanya itu adalah apa? Qasdul fi'li muqtarona, qasdul syai'i muqtarona bihi. Harus bersamaan. Lah orang ini nggak bisa memposisikan qasdunya dengan tidak bisa memposisikan awal qasdunya dengan tadi yang di qasdu, nggak bisa bersamakan sehingga dia was-was. Nah, orang was-was itu dari anak itu jelaskan mengambil yang tidak sah itu nggak apa-apa. Jadi orang was-was ketika dia punya penyakit was-was yang disangka itu tidak sah, maka yang disangka itu tidak sah dilakukan nggak apa-apa. Jadi itu obat, ya obat. Jadi misalkan saya wudhu mama, karena saya sudah punya karakter was-was, umpamanya sudah punya karakter was-was, kok yang berwudhu boleh tidak itu. Maka saya ketika wudhu satu kali tadi yang saya anggap tidak sah menurut saya, maka tidak sah itu sudah mengesahkan sholat saya atau sudah mengesahkan apa wudhu saya. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Orang masa semacam itu melakukan yang tidak sah itu nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Ini nggak apa-apa ya. Iya. Ya tinggal begini ya. Kalau masalah ukur ini, kalau lima biji ini batal. Ini banyak ya. Ini dianggap. Ya, kalau 5 banyak. Apa batal? Tapi kalau satu misalkan kepalanya gatal kemudian 1 biji saja, ini nggak batal. Berulang kali pun nggak apa? Iya itu. Nggak apa itu. Tapi kalau ketika gini ya, misalkan ini batal kalau. Satu pun batal karena ini hitungi. Kalau satu driji ini enggak dihitung. Karena satu driji ini seperti halnya gerakan ini ya, hidup. Kalau hidup itu gerakannya kan bolak-balik ya, tidak ada dianggap. Terkotor air itu loh, enggak apa-apa. Sudah di mana-mana ya, banyak sekali ya kejadian seperti ini. Ketika sujud itu kakinya kelihatan. Seorang wanita ketika sholat sujud itu kakinya kelihatan. Tapi kalau saya tanggapi dalam hukum fikih ya batal. Di sini kan wal isaful awrati ilam istarhal. Tapi ternyata di sini konteksnya itu ketika yang membuka angin. Ketika yang membuka itu adalah orang. Ketika yang membuka itu hayawan. Itu sudah beda. Mungkin kita agak aneh. Kalau yang membuka angin ditutup seketika batal. Ketika ditutup seketika batal. Tapi ketika yang membuka itu hayawan atau anak kecil batal. Seketika ataupun tidak, itu syaratnya batal. Kan sama mestinya kan, hayawan nggak punya kostum. Hayawan memang nggak punya kostum, tapi hayawan itu ada
ada insting apa itu namanya. Ada sehingga apa terbatas. Apalagi yang membuka adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Maksudnya dirinya sendiri itu apa nggak sengaja tadi loh ya? Nggak sengaja tadi. Akhirnya ketika saya jawab batal, saya diprotes. Masuk batal. Memang batal aku masuk bukan juga batal. Kan keberatan. Makanya sholat menggunakan rukuh yang pas-pas itu makruh ya, makruh. Sholat menggunakan rukuh yang pas ngepres itu makruh. Karena rawan batal sholatnya. Biasanya para wanita itu kalau mau sholat sedia kaca nilon ya. Rambut ini juga rawan, sering sekali. Istri saya pun juga seperti itu, rawan. Kadang dikira sudah rapet, tapi ternyata masih ada satu rambut. Kalau ada satu rambut yang keluar, mau nggak mau juga harus tak diulangi lagi sholatnya. Ya kalau saya nggak perlu ulangi, tapi kalau mulai dari kali. Kalau orang yang ahli ibadah mungkin senang beribadah ya mulai nggak apa-apa. Tapi kalau orang malas ibadah ya berat sekali ya, berat sekali. Ini sebenarnya ya agak berat ya. Bagaimana? Makanya dalam sholat itu harus disunahkan siap-siap terlebih dahulu tadi ya. Tujuannya untuk hati-hati supaya tidak ada kejadian-kejadian yang membatalkan sholat di pertengahan sholat. Memberitahu ya, memberitahu. Amar ma'ruf memberitahu bahwasanya dia auratnya terbuka dan berkewajiban untuk mengulangi sholatnya. Jadi ketika tadi ya auratnya terbuka, ini harus ditutup seketika. Ini yang membuka adalah angin. Tapi kalau yang ini memang saya cari. Kalau masalah memang redaksinya di sini itu nggak dibedakan antara yang membuka adalah angin, anak kecil, hayawan, atau terbuka sendiri. Di sini nggak dibedakan. Di kitab matan ini nggak dibedakan. Tapi kalau kita melihat di kitab yang mutawalat, kitab yang panjang penjelasannya, itu dibedakan. Makanya saya tadi menjelaskan dari kitab yang panjang penjelasannya. Jadi intinya sholatnya batal. Kalau orang sholat ke orang terbuka dari diri sendiri ya, bukan dibuka angin, itu sholatnya batal. Dan nanti mungkin kalau saya menemukan ibadah yang tidak membatalkan ya, insya Allah minggu yang akan datang saya jelaskan lagi. Ini ingat saya keterangan dulu seperti itu. Kewajibannya amar ma'ruf tadi. Kewajibannya amar ma'ruf memberitahu bahwasanya sholatnya tidak sah atau memberitahu bahwasanya auratnya terbuka. Itu kewajibannya. Itu pun ketika mungkin. Ya. Kalau nggak mungkin, masa mau kita ingatkan sholat tahu batal atau bagaimana? Artinya apa? Kita nggak perlu menutup. Meskipun kita menutup, tetap sholatnya nggak sah. Ya, meskipun di belakangnya itu menutup, tetap sholatnya tidak sah. Hanya saja kewajibannya setelah salam mengingatkan, Mbak, sholat kamu tadi auratnya terbuka. Itu kewajibannya. Ini kewajiban dari mana? Dari arahan amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.